Oke, udah start ya? Oke, sekarang kita lanjut belajar belajar ke array. Jadi seperti biasa, ya aku bikin dulu deh bentar search-nya. Sebelumnya kita tadi udah belajar function, sekarang kita masuk ke array. Array. Kita bikin kelas Kotlin-nya dulu seperti biasa. Apa nih? Kan oke. Array. Sorry. Salah, nggak boleh penamaan kelas Java itu nggak boleh kecil, harus gede awalannya. Vektor, oke. Kita bikin kelas mainnya dulu. Oke. Jadi seperti biasa, pada array pada umumnya itu dia tuh nyimpannya tuh di memori. Dia tuh diakses secara program, secara kayak kita ingin array 0, 1, dan segala macam. Dia mutable, berarti ya kalau mutable tuh berarti var. Var apa var sih? Gue lupa. Var kan ya? Iya, var. Berarti kalau misalnya seandainya dia mutable, dia datanya bisa berubah atau nggak pasti. Dia pakai var. Terus dia nilainya tuh fix gitu. Fix, nilainya fix. Oke, langsung aja. Nggak usah pakai lama. Jadi kita bikin dulu. Jadi tuh ada macam-macam array, ada 6. Yang pertama tuh, bentar, gue enaknya di komen aja deh. Biar enak. Nah, ini komen. Dia ada integer array. Di integer array of itu dia untuk array. Integer array. Untuk integer, terus dia ada boolean. Untuk boolean, true false, terus dia ada karakter. Char. Terus dia ada long. Terus dia ada short. Mungkin long itu mungkin untuk karakter yang panjang, short itu pendek kali ya, mungkin. Gue soalnya nggak pernah berkutik sama itu sih, jarang. Terus sama byte. Nah, jadi array ini dia lingkupnya ini semua nih, ada 6. Untuk integer, boolean, char, long, short, terus byte. Gitu sih. Oke, jadi untuk yang pertama, gue pengen ngejelasin si integer aja kali ya. Integer array, jadi kita bikin file. Yaitu dia sebuah nilainya yang nggak bisa dirubah atau fix pasti. Jadi integer array. Kita pakai ini nih fungsi dari integer array of. Integer array of. Nah, ini adalah parameternya atau isi dari si integer array of-nya. Array-nya integernya berapa. Biasanya kan kita makainya kan gini ya. Tapi kalau di Kotlin kita pakai ini nih. Dalam ini berarti isinya misalnya 1, 6, 8, 12. Misal. Nah, di sini kita udah punya array 1, 6, 8, 12. Isinya adalah segini isinya. Nah, kita print dulu. Print si array. Integer array. Kita bakal ngeprint dari semua array yang ada di integer array. Integer array. Langsungnya di run.
Oke. Nah, array ini nggak bisa di print karena dia nggak bisa langsung di print. Jadi kita harus print panggil array indeksnya keberapa. Misalnya aku pengen manggil si 12, berarti seperti biasa diawali dari 0, 1, 2, 3. Berarti array ketiga, indeks ketiga. Dia ngasilin outputnya nanti 12. Di sini 12. Oke. Di sini hasilnya 12 karena kita nggak bisa manggil langsung si array-nya, tapi kita harus manggil indeksnya sih. Itu ya menurut gua. Nah, karena di sini manggil si indeks, kita lihat nih 3 berarti 12 kan. Kenapa nggak 8 gitu? Karena kita start dari 0 gitu. 0, 1, 2, 3. Jadi kita bisa dapat 12 bukan 8 ya. Terus ini kan kenapa ada var? Seharusnya kan kita pakai var kan karena dia mutable, yaitu nilainya itu bisa berubah-ubah. Iya emang array itu bisa berubah-ubah, tapi kita tuh di sini kita ngebuat sebenarnya bukan arraynya sih, tapi kita buat tipe data integer array itu dia tuh pasti yang ada di sini nih. Yang ada di sini kita ngefix nilai yang immutable. Jadi kayak nilai itu nggak bisa berubah, iya, karena emang kita udah default atau kita udah ngefix ya arraynya ada segini 1, 6, 8, 12. Nah, sebenarnya walaupun array itu bisa dirubah menggunakan var, kita bisa aja sih di mutable dengan cara misalnya kita tambahin satu baris kode program, kita ngerubah si indeks array tersebut. Misalnya contoh integer array, terus kita masuk ke indeks berapa nih enaknya nih? 0, 1, 2. Misalnya 2 lah ya. 2. Berarti 2 kan kita masuk ke indeks 8 ya. Nah, indeks 8 ini kita assign dengan nilai 10 misalnya. Jadi indeks dari 2 ini kan 8 ya. Berarti nanti hasil outputnya itu hasilnya itu bukan 8 lagi tapi 10. Nah, sekarang kita coba print si indeks kedua. Harusnya kan hasilnya 8 ya. Nah, ini karena kita udah rubah secara program ya, atau kayak gimana ya? Jelasin ya. Susah lah mungkin. Pokoknya dirubah sesuai dengan indeksnya dengan isi 10, maka dia akan berubah nilainya bukan 8 lagi tapi 10 outputnya. Kita coba dulu run si arraynya. Dan loading nih. Oke, kan hasilnya 10 kan. Kenapa hasilnya nggak 8? Karena si array ini sebenarnya tuh dia mutable, yaitu value-nya bisa berubah, nilainya bisa berubah. Dia pakai var. Tapi karena gue pakai val, di file ini kenapa gue pakai file? Karena gue udah nge-default atau nge-fix kalau array itu dia punya 3 indeks, yaitu 1, 6, 8, 12, yaitu ya yang udah gue terapin nih. Ini gue udah terapin ya. Udah default, udah fix nih dari gue. Tapi si array ini bisa di mutable atau value-nya bisa diubah dengan cara seperti ini. Kita ngerubah indeksnya. Yang tadinya indeksnya aslinya ngeprint 8, tapi kita ngerubah jadi 10. Kalau kita komen atau kita nggak di assign dengan 10 si indeks 2-nya yang, maka nanti hasilnya bakal jadi 8 gitu. Nah, hasilnya bakal jadi 8 kan. Ya gitu sih sebenarnya sih permainan array ini cuman ya array aja sih. Terus untuk printnya sendiri kita nggak bisa langsung print array, tapi kita harus manggil indeksnya sih kalau gue ya.
Mungkin bisa aja sih, mungkin ya, tapi mungkin harus ada konversi-konversian mungkin ya, bisa jadi. Ya, tapi gitu sih. Itulah mungkin lah untuk hari ini tentang Arai. Nah, Arai makasih banyak. Mungkin kalau ada apa-apa bisa tanyain aja. Ya itu dah. Udah. Oke. Yuk, iya men. More action. Nge-lag banget laptop gue anjir. Oke.